Salam SHMH, Sadar Hukum untuk Masyarakat Humanis. Baik, saudara-saudari, kali ini saya akan membahas tentang pajak penghasilan. Tepatnya objek daripada pajak penghasilan itu sendiri, yaitu penghasilan. Dimana menurut Prof. Cip Ismail, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis dari wajib pajak, baik dari penghasilan dari Indonesia atau penghasilan dari luar Indonesia, di mana penghasilan itu yang dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan oleh si wajib pajak dengan nama dan bentuk apapun. Jadi dalam hal ini gaji ini bisa berupa penghasilan ini bisa berupa gaji, bisa berupa upah, bisa berupa honor, bisa berupa pensiunan, bisa juga hadiah, bisa laba usaha, bisa juga bunga, bisa royalti, bisa juga pemasukan dari sewa, dan juga bisa juga penghasilan dari hibah. Jadi kembali saya tekankan bahwa objek daripada pajak penghasilan itu sendiri adalah penghasilan. Dimana di dalam undang-undang pajak ini sendiri tidak melihat yang namanya penghasilan itu diperoleh secara sah atau tidak sah, diperoleh melalui usaha keras, ataupun diperoleh hanya dengan dari ongkang-ongkang kaki. Sehingga bisa disimpulkan bahwa entah itu dia seseorang mendapatkan penghasilan daripada dalam bentuk uang saku dari orang tuanya, entah itu dia mendapatkan penghasilan dari sumber-sumber yang tidak sah dan tidak halal, seperti misalnya berjudi, seperti misalnya menjual barang-barang yang terlarang termasuk narkoba, atau dari hasil korupsi. Itu sendiri sesungguhnya negara bisa mengejarnya dan mengenainya pajak, yaitu pajak penghasilan. Akan tetapi perlu ditekankan di sini bahwa penghasilan yang kena pajak di Indonesia adalah penghasilan yang di atas PTKP, yaitu penghasilan yang di atas penghasilan tidak kena pajak. Dimana yang terbaru adalah PTKP di Indonesia 50 juta per tahun untuk yang tidak memiliki tanggungan anak dan istri. Sedangkan yang memiliki tanggungan satu orang adalah 58 juta per tahun, dan tanggungan dua orang 63 juta per tahun, tanggungan 3 orang 67,5 juta per tahun. Dan anak yang bisa menaikkan PTKP ini sendiri adalah maksimal 3 orang. Baik saudara-saudari, berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan atau Undang-Undang PPH, ada beberapa jenis pajak penghasilan di Indonesia. Seperti diantaranya atau misalnya adalah pajak penghasilan orang pribadi seperti diatur dalam pasal 17 ayat 1, di mana ini berupa gaji, honor, dan juga tarif jasa bagi para pekerja profesional. Kemudian ada pajak badan berdasarkan pasal 17 ayat 2 Undang-Undang PPH, di mana besarannya adalah 25%. Ini termasuk badan usaha tetap. Sedangkan untuk perseroan terbatas sendiri minimal 40% dari saham yang disetor. Selanjutnya ada juga pajak penghasilan final atau PPH final berdasarkan pasal 4 ayat 2, di mana pajak penghasilan final ini dikenakan terhadap bunga deposito, hadiah undian yang diperoleh dengan cara yang tidak dengan cara kerja keras, kemudian ada juga peralihan hak di dalam jual beli tanah, di mana ini akan dikenakan suatu pajak yang bersifat final. Kemudian ada juga pajak penghasilan dari wajib pajak luar negeri, di mana penghasilannya diperoleh dari Indonesia sendiri, di mana ini diatur di dalam pasal 26 Undang-Undang PPH. Jadi kembali saya simpulkan bahwa di sini diperoleh dengan kerja keras ataupun tidak,
diperoleh melalui usaha-usaha yang sah ataupun tidak, maka berdasarkan pendapat daripada Prof. Ismail, maka suatu penghasilan selama di atas PTKP itu negara berhak mengenai pajak, berhak untuk menarik pajak daripada penghasilan orang tersebut. Kemudian saudara-saudari, saya ingin membahas sedikit tentang potong pungut atau bisa dibilang withholding system di dalam pemungutan pajak penghasilan, di mana di Indonesia sendiri ada kewajiban bagi pihak-pihak tertentu untuk ditetapkan sebagai pemungut. Seperti misalnya diatur dalam pasal 21, di mana bendahara suatu perusahaan wajib untuk memungut gaji tetap, honor dan juga pensiunan untuk dipotong dan dipungut kemudian disetorkan kepada kas negara. Kemudian dalam pasal 22 ada yang namanya pajak penghasilan dari ekspor impor. Kemudian ada pula konsumsi daripada BUMN atau perusahaan BUMN yang wajib memungut atau memotong pajak daripada belanja yang mereka lakukan. Kemudian pasal 23 dalam Undang-Undang PPH ada dividen, bunga dan jasa keuangan yang harus dipungut pajaknya. Yang kemudian pasal 26 ada juga wajib pajak luar negeri dari Indonesia. Akan tetapi khusus pasal 26 ini ada perjanjian yang namanya ketentuan penghindaran pajak berganda, di mana untuk orang luar yang sudah dipotong pajaknya di suatu negara tertentu, di mana negara tersebut memiliki perjanjian dengan Indonesia, maka Indonesia tidak akan mengenakan pajak terhadap wajib pajak luar negeri ini, dengan catatan negara tersebut memiliki perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia. Baik saudara-saudari, demikian ocehan saya kali ini, dan kembali saya tekankan bahwa objek daripada pajak penghasilan adalah suatu penghasilan yang hanya dibatasi dengan penghasilan tidak kena pajak. Sementara batasan halal dan tidak halal, sah dan tidak sah, itu tidaklah membatasi daripada objek dari pemungutan pajak penghasilan ini. Salam SHMH, sadar hukum untuk masyarakat humanis.